بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك البطول والمنوع والرزق صلاح الجسد والروح طوة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم. قال الله تعالى في القرآن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa hadir kumpul di majelis ilmu, majelis yang dengan kita hadir mudah-mudahan dapat barokah, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan faidah yang insyaallah dengan faidah tersebut kita bisa masuk dalam surga Allah dengan ridha Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Tuhanku, jadikanlah ini tempat, maksudnya Mekah, baladan aminah, menjadi satu negeri yang aman. Jadi kalau Mekah itu sekarang aman, tidak ada Mekah ya, pertama di mana sekelilingnya itu ada Ka'bah, tanah haram Mekah. Karena itu berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada binatang yang diburu, gitu. Tidak ada rumput yang dicabut. Lagi ihram orang nggak boleh cabut-cabut. Ya. Tidak ada yang dizalimi di sana. Za'amnin, baladan aminan, maksudnya za'amnin, yang mempunyai keamanan. Wa qad ajaballahu du'aahu, dan sungguh Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Dia minta Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Tuhanku jadikanlah tempat ini negeri yang aman. Ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alahu haraman, maka Allah jadikan tempat tersebut menjadi tanah haram. Tanah haram karena di situ haram berbuat zalim, haram berburu, haram menyakiti, ya.
dan lain sebagainya. La yasbiqu fihi damu insan. La yasbiqu fihi damu insan. Darah manusia nggak ada yang ngalir di situ. Mana terjadi perang, pembunuhan, enggak. Ya. Kalaupun mengalir itu karena insiden saja, kecelakaan. Ya. Tawaf beradu misalnya. Atau penyakit tiba-tiba muncul darah, itu bukan yang dimaksud la yasbiqu. Yang dimaksud yasbiqu di sini kayak orang tawuran, perang, saling bunuh membunuh, itu namanya ya, mengalirkan darah. Wala yazlimu fihi ahadun. Tidak ada orang yang berani zalim. Ada yang berani berbuat zalim. Jadi akhirnya mereka kalau berbuat zalim keluar dulu dari tanah haram. Mau berbuat zalim nih, keluar dulu. Auzubillah min dzalik. Padahal kezaliman itu dimanapun tempatnya jangan kita kerjain. Zalim tetap zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Menempatkan sesuatu ada bukan tempatnya itu zalim. Secara definisi umum begitu. Kita kalau nempatin sesuatu bukan pada tempatnya zalim loh. Wala yusadu saiduhu, dan tidak diburu buruan. Binatang buruan di sana nggak diburu. Kalau rusa, jangan gitu ya, kelinci yang biasa diburu, di sana nggak diburu. Burung-burung aja darah berkeliaran. Nggak ada yang berani ganggu tuh burung. Aman semuanya. Ini lo tendang kucing di sana mah langsung dibalas. Orang bilang Mekah itu taman mininya akhirat. Jadi miniatur akhirat itu dia. Apa aja langsung dibalas. Zaliman langsung dibalas, perbuatan maksiat langsung dibalas, penghinaan terhadap orang langsung dibalas, sombong langsung dibalas. Ada orang sombong, biasanya dia keliling berlari, wah, kuat, merasa kuat. Ya, tawaf 7 kali, muterinnya doang nih Ka'bah. Berapa kali 7, 100 kok kuat. Sombong dia merasa biasa olahraga, muter sono muter sini lari keliling Jakarta, kecil mata waf, lumpuh, kujuk. Yang kemarin sombong tuh, lagi dia apa? Didorong. Ya. Zalim nggak tobat ya, alas langsung. Ada orang pas sampai Jeddah buka kopernya dalam tai. Mare. Apa yang berak dalam tas saya, ngamuk. Udah angkatan, enggak? Angkatan kan galak. Lagi dia marahnya ada alasan. Kopernya di dalam ada tai. Maafnya, itu kotoran masih baru lagi, bukan kotoran lama. Kotoran baru. Parah. Lu berak gitu. Apa? Akhirnya ada satu ustadz, kebetulan satu rombongan, sabar. Coba kita renungkan dulu, berpikir secara objektif. Siapa yang mau berak dalam koper, gitu kan? Kalau dia kebelet, mana sempet buka koper?
Kan nomor kodenya ente yang pegang. Lagi pakai gembok lagi. Tuh. Orang iseng nggak sampai ke situ. Orang kebelet nggak mungkin keburu. Istighfar, istighfar, istighfar. Istighfar, astagfirullah. Usut punya usut. Ternyata ini orang selama hidupnya kebanyakan suka berakin orang, membohongin orang. Aneh orang disulap dari aneh dia ya. Kan jago dulu zaman itu. Aneh nggak diurusin ya, tiba-tiba balik kita mau jual suratnya 2. Nah suratnya 2 ada mafia tanah tuh biasa. Surat jadi 2. Nih tukang berakin orang nih. Dia beli kagak, dia sulap punya apa? Punya surat. Lagi orang asli punya girik, dia sertifikat menang nih. Lebih tinggi. Waduh. Rupanya karena tukang berakin orang, belum sempat minta maaf. Kan minta maaf dulu. Kezaliman itu yang dilakukan minta maaf. Akhirnya dikasih itu langsung kontan sama Allah. Tuh kok perlu ada berak ada tai. Ya Allah. Ya. Makanya tradisi yang bagus itu kalau kita mau berangkat biasanya kan kita kumpulin sanak famili ya. Saudara, handai tolan, kawan-kawan, sahabat, sejawat gitu. Sambutan nih, minta maaf. Apa ini ya? Mau berangkat haji, sambutan minta maaf. Ada utang piutang, mohon maaf saya belum bisa bayar. Insya Allah pulang haji. Ada yang pernah saya zolimin, saya mohon maaf. Ya, ayam lo dulu gue yang tilep nih, ayam lo. Lo minta ganti gak? Gue ganti tuh ayam. Mana diri marah dia. Oh, lo yang nyolong si Bobby, Bobby ayam namanya Bobby. Aku banget. Ya maaf ya kalau ada Bobby sini. Harus wajib ganti. Kalau mau minta redha. Ya. Karena kezaliman itu orang kalau dizalimin ngangkat tangan kelar urusan. Kelar ya. Jangan sampai gitu. Jadi doaul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doa orang yang dizalimi itu nggak ada antara dia doanya itu dengan Allah hijab, penghalang nggak ada. Hatta min kafir, hatta sehingga orang kafir aja kita zalimin diminta sama Tuhan. Yang jawab Allah juga, nggak mungkin patung jawab, matahari ngejawab doa ya. Yang jawab tetap Allah. Walaupun dia salah doa, tetap yang jawab Allah. Yang turun hujan tetap Allah. Maaf, orang di luar Islam minta ini. Yang jawab tetap Allah, bukan Tuhan selain Allah. Ada orang di luar Islam dengan jampi-jampinya dia, dengan doa-doanya dia, yang dengan cara dia nyembuhin orang. Yang nyembuhin siapa? Ini orang sembuh. Yang nyembuhin Allah. Jangan ente etikat yang nyembuhin Tuhan dia. Tuhan dia siapa lagi? Adakah Tuhan selain Allah? Enggak ada. Cuman dia aja yang lagi keder. Anggap Tuhannya lain gitu kan. Ada Tuhan selain Allah. Kita mah la ilaha. Jadi kita kalau melihat begitu, tetap yang nyembuhin Tuhan gue juga Allah. Bukan Tuhannya dia. Karena nggak mungkin ada lawannya Allah. Ada sekutu Allah nggak mungkin. Paham nggak antum? Jangan antum takjub. Berarti Tuhan dia yang benar dong. Agama dia yang benar. Wah, akhirnya ngikut dia. Alhamdulillah, jangan. Jadi melihat sesuatu keajaiban, misalnya kesembuhan yang dilakukan oleh siapapun, agamanya apapun, i'tiqad kita tetap yang nyembuhin Allah. Kan dia orang lain, kok Allah sembuhin? Nah itu kan rahasia Allah. Kan dia doanya kepada yang lain, kenapa Allah ijabah juga? Itu kan rahasia Allah. Betul?
Karena dari dulu sampai sekarang sampai nanti yang turunin hujan ya tetap Allah. Yang mematikan tetap, yang menghidupkan tetap, nggak ada selain Allah. Nah, kalau kini kita dijadikan sebagai etikat kita, melihat kejadian apapun, walaupun kehebatan itu muncul dari orang di luar kita, tetap etikat kita Allah. Jadi nambah keimanan kita kepada Allah. You know, tetap aja nyembuhin Tuhan dulu itu Allah. Karena nggak mungkin ada kekuatan lain, gitu kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin ada kekuatan lain yang dapat menyaingin kekuatan. Nggak ada kekuasaan lain yang mampu menandingi kekuasaan. Nggak ada iradat lain yang mampu mengalahkan iradat Allah. Jadi antum tambah yakin, apalagi yang nyembuhin orang Islam tambah yakin lagi. Orang di luar Islamnya bisa nyembuhkan, tapi hakikat yang nyembuhin Tuhan dulu kan, dia bahasanya Tuhan, tapi Tuhan Allah juga Tuhan gue, nggak ada Tuhan lo gitu. Tanpa mengecilkan mereka, itu untuk etikat kita. Karena kan udah jelas sekali yang kasih makan kepada seluruh makhluk Allah. Jelas kan? Yang kasih rizki kepada semua makhluk Allah. Bangsa apapun, warna kulit apapun, agama apapun, keyakinan apapun, tetap yang kasih rizki bukan. Itu yang disebut rahmannya Allah. Ya, rahmannya Allah. Kasihnya Allah. Karena Allah dijadikan, ciptakan itu makhluk, ya Allah tangguh. Wallahu khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah yang kasih rezeki kepada kalian. Siapa aja? Jadi Allah yang diciptain makhluk semuanya nih. Nasrani makhluk, yang ciptain siapa? Yahudi Allah. Semuanya kan. Bangsa-bangsa ya Cina, India, Vietnam, Taiwan, apa aja semuanya. Makhluk juga kan tuh, yang ciptain Allah. Berarti yang jamin rezekinya walaupun agamanya beda. Dia beragama dengan agama yang Allah nggak ridhoi, misalnya. Karena yang dalam Quran kan, apa namanya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalallah wa huwa fil akhirati minan khasirin. Pasti nggak diterima tuh agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Gitu kan? Tapi nggak urung Allah kasih juga rezeki walaupun cara beragamanya tidak mengikuti kehendak Allah. Cuman yang model begitu entar di akhirat nggak dapat rahimnya Allah. Tidak mendapatkan rahimnya Allah. Nggak ditempatkan di dalam sorga, tidak mendapatkan nikmat sorga, makanan, minuman, istri, pakaian, dan berbagai fasilitas sorga. Nggak dapat lagi. Berarti mereka nggak dapat rahim. Rahman didapat di dunia, rahim kagak. Yang dapat rahman dan rahim hanyalah yang mengikuti kehendak Allah di dalam beragama. Dari nikmat Islam, umat Rasulullah. Atau umat-umat lain yang ngikutin para nabinya kan. Kan mereka ada juga yang ngikutin nabinya benar. Tuhannya Allah juga, syariatnya beda. Mengikuti syariat yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Tapi beda gak? Enggak jauh beda. Tetap dalam prinsip sama. Karena antara rasul yang satu dengan rasul yang lain itu saling keterkaitan. Ini nyempurnain ini nyempurnain ini nyempurnain. Yang paling terakhir Nabi Muhammad menyempurnakan agama semuanya. Syariat semua disempurnakan. Beda dalam hal furu'iyah.
Beda dalam hal rokaat, dalam hal banyak nama itu doang. Tuhannya tetap Allah. Keimanannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhtala khalahu, dan tidak dicabut rumputnya. Rumput aja nggak berani dicabut di tanah haram. Kita lagi ihram, cabut tuh rumput, lagi sedang di padang Arafah. Atau lagi ihram, nyabut-nyabut rumput. Kena dam. Ya, nyukur aja kena dam. Nyabut 3 lembar kena dam. Itu termasuk larangan ihram. Mau ihram haji ke ihram umrah nggak boleh. Lagi ihram, kayak minyak wangi lagi ihram nggak boleh. Kapan tuh lagi ihram? Kalau udah niat. Misalnya umrah nih, inti nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Berarti kan inti udah niat ihram. Orangnya disebut muhrim. Ketika dia udah jadi muhrim, ketika dia udah jadi orang yang berihram, maka di situ larangan-larangannya ada. Langgar kena dam, kifarat. Gak boleh pakai minyak wangi. Sebelumnya boleh, sebelum niat. Pakai minyak wangi sebelum niat. Obat ketek. Apa namanya itu? Oh. MBK ini. Hah? Ya deodoran. Cabut kerok dulu deh. Sebelumnya, sebelum niat. Ya. Kalau sudah niat berarti udah ihram. Kalau udah ihram, larangan ihram. Sampai kapan tuh larangan berlaku? Sampai kita kelar melakukan manasik umroh. Manasik umroh cuma 2. Tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, yang rukun nih, rukun umrah. Niat ihram dari mikot, dari tempatnya. Kalau antum di Mekah, keluar dulu ke Tan'im, keluar dulu ke Ja'ranah, keluar dulu dari tanah haram maksudnya. Ini tanah haram begini nih. Dia di sini nih mau bikin umroh, keluar dulu kemari. Keluar dari lingkaran tanah haram. Kita nggak bisa tahu lingkarannya di mana, nggak tahu. Tapi cukup dapat informasi, nah itu Tan'im dijadikan tempat, luar tanah haram dijadikan tempat buat mikot. Ja'rone juga agak jauh menja'rona. Itu di hotel kita sini, udah pakai baju ihram itu. Tuh bawa dulu di tas boleh. Jangan buka semuanya dulu di sini, orang belum ihram itu. Gondal-gandol ntar nggak enak. Opek-opek naik mikrolet, naik mobil lagi ngongkong gini. Pakai dulu sempak. Atau bawa aja di tas, kita masih pakai baju biasa. Kita di Tanah M ada masjid di situ. Kamar mandi, nah di situ kita berganti pakaian. Hah? Gak ribet, baju kita buka, kita pakai baju ihram. Udah gak pakai apa-apa tuh, kecuali ihram atas pakaiannya selendang. Empak buka udah. Sholat wisudu, sholat 2 rakaat, namanya sholat mau ihram, sholat ihram, sunnah ihram. Keluar sini ngumpul di depan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Balik tuh dalam kondisi ente udah berpakaian ihram dan menuju Mekah. Balik kemari lagi nih ke tempat kita tinggal. Ada yang taruh baju dulu kemari, ya. Ada yang taruh dulu, kumpul lagi di halaman masjid, baru masuk ke dalam masjid, tawaf. Tawaf 7 kali sa'i. Kalau sa'i tahallul namanya, potong, balik buka lagi baju ihram. Jadi larang ihram tuh selama itu, dari mulai di sini udah niat,
ini udah larangan ihram. Selama itu belum sa'i, belum tahallul selar sa'i, maka itu larangan ihram mesti dijaga. Termasuk nyabut rumput. Gampang ya? Umrah tuh gampang. Ya. Kalau yang belum ngerjain tetap aja kayak ayo umrah dari mana ya? Itu ke Irak dulu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ma'ruf Karhi. Banyak ulama-ulama Sunni di sana. Kami Wali Sultan. Wali Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, di kota Basrah. Ada ya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain di sana. Nabi Allah Saleh ya Allah. Ada. Ambil 6 hari di sana tuh. 6 hari kita ziarah ke hotel baru umroh deh. 18 hari, pulang pergi 20 hari. Umurnya 49 juta. Ya murah lah. Ke Irak ke sono. Kalian umroh 49 juta, murah ya? Punya duit. Karena yang bimbing. Bagian umrohnya yang bimbing, kalau bagian ziarah gue juga belum ziarah. Paling mimpin doa-doanya aja ziarah. Ini kuburan ini saya belum tahu juga umroh sono. Parkiran umrohnya baru. Ya Allah bulan September Maulid di Madinah. Pas Maulid tuh ya, malam Maulid. Habib Hud berangkat juga tuh. Cuman Habib Hud umroh doang nggak masalah. Nggak ada ziarah ke sono. Kita satu paket Irak langsung ke langsung. Jadi kalau gitu umroh apa namanya itu? Umroh plus namanya. Biasa orang ke Turki ya. Kita kayak kali ke Irak. Ntar ada lagi ke Turki ada. Ya doain deh baru rencana. Ya mudah-mudahan nggak ngimpi ya. September pas bulan Maulid di September. 15 September kita berangkat, pulang Oktober tanggal berapa itu? Pokoknya 20 hari aja deh. Pergi pulang kan sehari ya. Berangkat sehari dihitung, pulang sehari. 6 hari di sini. Berarti sisanya berapa hari? 9 ya? Hah? 18 hari deh. Irak 6 hari di sini berarti berapa? Hah? 2 jangan hitung dulu. 2 kan pulang pergi ya. 12 ya. Hah? Lebih 12 hari Mekah Madinah. Di sini 6 hari, Mekah di Madinah 6 hari, 12 min 6 jadi 14, pulang pergi sekitar 20 hari. Nah, yang biasa kita 9 hari di Mekah ya, di umroh ya, umroh 9 hari. Mekah 3 hari, di Madinah 5, misalnya 4 hari. Belum pulang perginya dihitung tuh. Berarti 7 hari cuman. Kalau yang dibilang umroh 9 hari berarti pulang pergi itu hitung 2 hari. Di sana 7 hari. 3 di Madinah, 4 di Mekah. Kalau kita bikin 6 di sini, 6 di sana, puas loh. Cuman kangen aja sama bini. Ngapain banget. Duit banyak. Warzuq ahlahu minaz zamarat, dan berikanlah rizki kepada penduduknya. Bukan hanya didoakan oleh Nabi Ibrahim agar supaya tanah itu menjadi haram, tempat itu menjadi aman, tetapi penduduknya juga didoakan. Berikan rezeki kepada penduduknya. Makanya apa yang kita nggak dapetin di sana? Jengkol orang Madura yang bawa. Padahal nggak ada pohon jengkol tanaman. Tapi buah-buahan dari mana aja. Buah apa itu? Semangka di sana. Padahal nggak ada tumbuhan semangka. Semangka di sana mah kenal korma, anggur, ya, yang bisa tumbuh di sana.
Semangka nggak ada, salak nggak ada tumbuhan di sono, tapi datang ke sono. Luar biasa kan? Bahkan lebih gede berkualitas. Makan pisang di sono. Rezeki itu. Warzuq ahlahu minat samarat, berikan rezeki kepada penduduknya minat samarat, buah-buahan ya Allah, buah-buahan. Nabi Ibrahim doain tuh. Biar tuh negara aman, tentram dan penduduknya mendapatkan rezeki buah-buahan. Maka buah-buahan dari mana aja datang. Walaupun di tanah tandus. Tanahnya tandus. Gak ada tanaman buah-buahan ini, tapi buah itu sampai. Berkat doanya Nabi Ibrahim. Waqad fa'ala binaqli ta'ifi minasyam ilaih. Dan sungguh Allah melakukan hal itu, maksudnya menjawab doa Nabi Ibrahim. Allah berikan rezeki kepada penduduknya itu binaqli ta'ifi minasyam ilaih. Orang-orang yang tawaf dari Syam itu pakai bawa buah-buahan dari Taif masuk ke Mekah. Yang bawa ada yang bawa jeruk, ada yang bawa buah ini yang enggak ada di Mekah, adanya di Taif. Orang Taif pakai bawa tuh buah masuk Mekah. Akhirnya banyaklah buah-buah itu di Mekah. Sekarang bukan orang Taif aja, dari mana-mana. Cina ngirim buah-buahan. Kayak aja bukan buah-buahan aja, tasbih dari Cina. Hah? Madain Cina, madain Cina. Gak ada madain Cianjur. Madain Cianjur. Cuman akik Yaman doang tuh. Madain mana Yaman? Yaman Petung. Itu akik Yaman, bukan dari Yaman. Bukan. Ini kayaknya akik Sukabumi juga deh. Nggak ketulis aja tuh batu Yaman Sukabumi. Yang kita kenal nih Yaman Petung namanya. Virus gitu juga, banyak kan virus dari itu kalau di luar buah-buahannya. Sampurna mil, dari sini maksudnya. Samsu. Yang banyak di Samsu, gudang garam tuh. Hari di tempat-tempat orang. Kayak beli gele, warung Indonesia aja. Itu orang mana? Jakarta. Takut jualan ditangkap, jualan rokok. Dapat deh gitu. Samsu berapa ya? 20 real. 20 real kali 4 berapa ya? 4.000. Hah? 2.000 real. 1 real 4.000. Ini diedit nih yang ini ya, rokok. Enggak dong, 4.000 kali 8 kali 20. Nah, 40.000 ya? Hah? 80 ya? Iya 80.000. Nasib tuh. Di sini Samsu 20.000, di sana 80.000. Sampurnamil 30 real, lebih mahal Sampurnamil. Rokok yang banyak kan kok. Lebih dari 3 bos rokok. Prese. Wah, kelebihannya rokoknya. Paling banyak 2 apa itu? 2 bos, 2 slop, ya 2 slop. Udah yang slop dikeluarin. Hah? Sono, Pak. Askarnya. وقد فعل بنقل الطائف من الشام وكان أكثر dan adalah Mekah itu, tempat itu tandus, la zar'a fihi wala ma, nggak ada tanaman, nggak ada air di sana. Tapi lihat tuh dengan sebab doa Nabi Ibrahim dan Allah kabulkan, itu buah-buahan ngalir ke situ. Ya. Dengan cara tadi. Siapa yang dapat rezeki? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Siapa saja orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat, dapat itu rezeki.
Qala, dan Allah berkata, Nabi Ibrahim mintanya, ya Allah berikanlah rizki buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Tapi Allah malah menawarkan atau memberikan jawaban, buat orang yang kafir saya kasih juga. Urusan rezeki. Ya Allah Ta'ala, wa arzuku man kafaro. Bahkan aku kasih rezeki juga buat orang kafir yang ingkar kepada aku, yang nggak percaya kepada aku, kata Allah. Rahmannya Allah. Tapi yang modal begitu, Pak umattiuhu qalila. Saya berikan dia kesenangan di dunia dengan rezeki itu sebentaran aja. Artinya dia punya harta berlimpah ruah, tapi hitungannya sebentar namanya itu. Ya dunia kalau dibandingin dengan akhirat, hah? Berapa 200 tahun itu hidup di dunia. Tapi di akhirat nggak ada hitungan lagi tuh selama-lamanya. Berarti kalau 200 tahun sama masa akhirat yang nggak ada lagi batasnya, habisnya, ini sedikit namanya. Betul? Pak umattihu galilan. Aku berikan dia kesenangan, tapi bentaran doang, sedikit. Bukan jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sedikit, barangkali orang-orang kafir nggak ada yang lebih kaya daripada kita. Orang kaya-kaya, tapi itu bentaran. Ya dikuasain berapa persen negeri kita, berapa? Orang-orang tuh enak kuasain negeri kita udah berapa persen nih kekayaan. Aneh kita kan udah hampir 46% ya, bahkan lebih. Sisanya milik pribumi. Semuanya udah milik dia pribadi. Bayangin kan buat 6 orang tuh bagaimana? 6 orang begini, 6 orang tuh. 6 orang bisa kekuasain lebih dan 50% kekayaan Indonesia, tanah yang ada di Indonesia. Tapi itu dianggap qalilan juga, bentaran. Paling umur dunia sampai kapan nih? Bakalan kiamat, betul? Umat yang qalilan. Tsumma atarruhu ila azabin nar. Kemudian aku lemparkan mereka ke dalam azab neraka. Membedain di situ orang yang beriman sama orang kafir. Yang beriman dapat rezeki, yang kafir dapat rezeki, tapi yang beriman rezekinya berkelanjutan sampai akhirat, nggak ada batas. Ini cukup dunia doang, mentara. Tadi akhirat, gue becek loh, gue becek. Badalun min ahli man amana minhum billah wal yaumil akhir, itu sebagai badal daripada penduduk. Warzuk ahlahu, berikan rezeki kepada penduduknya. Nah, itu diterangkan, itu badalnya orang yang rezeki buat penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Permintaan Nabi Ibrahim. Wa khassahum bid-du'a lahum, dan Nabi Ibrahim mengkhususkan mereka di dalam doanya itu muwafaqatun li qaulihi. Karena sesuai dengan firman Allah, la yanalu ahdil zalimin, yang lalu. Orang-orang yang zalim nggak dapat bagianku, nggak dapat, tidak dalam janjiku. Orang yang zalim tidak dalam janjiku, kata Allah. Janji kesenangan. Makanya Nabi Ibrahim mintanya buat yang amanah. Tapi di luar dugaan, ternyata kalau urusan rezeki Allah nggak pandang bulu. Bukan hanya yang beriman aja Allah kasih, tapi ternyata orang yang kafir juga Allah kasih. Mana buktinya? Qalallahu ta'ala wa arzuq wa man kafara, dan aku berikan rezeki buat orang yang kafir. Umattihu, tapi sebentaran kesenangan itu. Aku buat kesenangan kepada mereka bitasydid wa takhfif. Bisa umattihu, bisa umtiuhu. Fa umtiuhu, fa umattiuhu, bisa dua bacaan. Ya, aku berikan kesenangan kepada mereka, kesenangan rezeki di dunia, di rezeki. Ya rezeki kasih mau di dunia doang. Qalilan muddata hayati. Qalilan di sini maksudnya sebatas umurnya saja.
dalam masa usianya dia, dalam masa hidupnya dia. Hidup paling panjang berapa sih? Ukuran sekarang berapa tahun? Ada orang sekarang sampai 200 tahun. Kalau dulu bener nih, Nabi Nuh aja umurnya 1000 kurang gocap. Nabi Nuh 1000 kurang gocap. 950 tahun. Makin kemari makin turun. Badannya besar tinggi, umurnya panjang, makin. Nah, ntar orang-orang generasi tahun 100 tahun lagi modelnya segini kali. Kayak apa itu? Manusia. Tapi dia gede udah mau orang dia. Uji waktu umurnya panjang misalnya uji itu. Ya, kecil lah. Berarti dia 300 tahun umurnya udah. Uji. Enggak jangan katanya. Makanan dia kampung buat kita sendirian tuh Makanan dia sekampung ukurannya tuh buat kita sendiri. Dia sekampung itu sendirian. Udah segini. Fala yajidu anha mahisa, maka dia tidak menemukan daripada azab neraka itu jalan keluar. Kalau udah masuk dapat azab neraka nggak ada jalan keluar, udah nggak ada keselamatan, mau lari kemana? Dia masukin ke dalam neraka. Wabitsan nasir, seburuk-buruk tempat kembali. Al-marja, ya, tempat kembali yang paling buruk nggak ada lagi tuh kecuali neraka jahanam. Seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namun 'alaiha biha nabudhu insyaallah ta'ala min al-amin bi rahmatillah karami al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu يا ربنا اعترفنا بأننا قد تعرف وأننا أشرفنا على لذا فتوب علينا توبة تغسي واستر لنا العمرات وآمن واغفر والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عظيمة الأصطفى والمسلمين عجبا ربي أسمى ولا الوجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه يا ذا التخصيص ربي والحمد لله بالقدر والتناهي
Allahumma sholli ya arham وقد فعل بنجل طائف من الشام وكان أكثر dan adalah Mekah itu tempat itu tandus la zar'a fihi wala ma, nggak ada tanaman, nggak ada air di sana. Tapi lihat tuh dengan sebab doa Nabi Ibrahim dan Allah kabulkan, itu buah-buahan ngalir ke situ. Ya. Dengan cara tadi. Siapa yang dapat rezeki? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Siapa saja orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat, dapat itu rezeki. Gala dan Allah berkata, Nabi Ibrahim mintanya, ya Allah berikanlah rezeki buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Tapi Allah malah menawarkan atau memberikan jawaban, buat orang yang kafir saya kasih juga. Urusan rezeki. Qala Allah Ta'ala wa arzuku man kafaro. Bahkan aku kasih rezeki juga buat orang kafir yang ingkar kepada aku, yang nggak percaya kepada aku, kata Allah. Rahmannya Allah. Tapi yang model begitu, fa umatti'uhu qalila. Saya berikan dia kesenangan di dunia dengan rezeki itu sebentaran aja. Artinya dia punya harta berlimpah ruah, tapi hitungannya sebentar namanya itu. Ya dunia kalau dibandingin dengan akhirat, hah? Berapa 200 tahun itu hidup di dunia. Tapi di akhirat nggak ada hitungan lagi tuh selama-lamanya. Berarti kalau 200 tahun sama masa akhirat yang nggak ada lagi batasnya, habisnya, ini sedikit namanya. Betul? Pak umatihu galilan. Aku berikan dia kesenangan, tapi bentaran doang, sedikit. Bukan jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sedikit, barangkali orang-orang kafir nggak ada yang lebih kaya daripada kita. Orang kaya-kaya, tapi itu bentaran. Ya dikuasain berapa persen negeri kita berapa? Orang-orang tuh enak kuasain negeri kita udah berapa persen nih kekayaan aneh kita kan udah hampir 46% ya, bahkan lebih. Sisanya milik pribumi, semuanya udah milik dia pribadi. Bayangin kan buat 6 orang tuh bagaimana? 6 orang begini, 6 orang tuh. 6 orang bisa kekuasaan lebih dan 50% kekayaan Indonesia, tanah yang ada di Indonesia. Tapi itu dianggap qalilan juga, bentaran. Ada yang umur dunia sampai kapan nih? Bakalan kiamat, betul? Umat yang qalilan. Tsumma atarruhu ila azabin nar. Kemudian aku lemparkan mereka ke dalam azab neraka. Membedain di situ orang yang beriman sama orang kafir. Yang beriman dapat rezeki, yang kafir dapat rezeki, tapi yang beriman rezekinya berkelanjutan sampai akhirat, nggak ada batas. Ini cukup dunia doang, mentara. Tadi akhirat, gue becek loh, gue becek. Siksa.
Badalun min ahli man amana minhum billahi wal yaumil akhir, itu sebagai badal daripada penduduk. Warzuk ahlahu, berikan rezeki kepada penduduknya. Nah, itu diterangkan, itu badalnya orang yang rezeki buat penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, permintaan Nabi Ibrahim. Wa khassahum bid-du'a lahum, dan Nabi Ibrahim mengkhususkan mereka di dalam doanya itu muwafaqatun li qaulihi, karena sesuai dengan firman Allah, la yanalu ahdil zalimin, yang lalu. Orang-orang yang zalim gak dapat bagianku, gak dapat, tidak dalam janjiku. Orang yang zalim tidak dalam janjiku, kata Allah. Janji kesenangan. Makanya Nabi Ibrahim mintanya buat yang amanah. Tapi di luar dugaan. Ternyata kalau urusan rezeki, Allah nggak pandang bulu. Bukan hanya yang beriman aja Allah kasih. Tapi ternyata orang yang kafir juga Allah kasih. Mana buktinya? Qalallahu ta'ala wa arzuq wa man kafara, dan aku berikan rezeki buat orang yang kafir. Umatihu, tapi sebentaran kesenangan itu. Aku buat kesenangan kepada mereka bitasydid wa takhfif. Bisa umatihu, bisa umtiuhu. Fa umtiuhu, fa umatiuhu, bisa dua bacaan. Ya, aku berikan kesenangan kepada mereka, kesenangan rezeki bid dunya birizki. Ya, rezeki kasih mau Allah di dunia doang. Qalilan muddata hayati. Qalilan di sini maksudnya sebatas umurnya saja. Dalam masa usianya dia, dalam masa hidupnya dia. Hidup paling panjang berapa sih? Ukuran sekarang berapa tahun? Ada orang sekarang sampai 200 tahun. Kalau dulu bener nih, Nabi Nuh aja umurnya 1000 kurang gocap. Nabi Nuh 1000 kurang gocap, 950 tahun. Makin kemari makin turun. Badannya besar tinggi, umurnya panjang, makin. Nah, ntar orang-orang generasi tahun 100 tahun lagi modelnya segini kali. Kayak apa itu? Manusia. Tapi dia gede nih, mau orang dia. Uji waktu umurnya panjang misalnya, uji betul. Ya, kecil lah. Berarti dia 300 tahun umurnya udah. Mau uji? Enggak, jangan katanya. Makanan dia kampung buat kita sendirian tuh ya. Makanan dia sekampung, ukurannya tuh buat kita sendiri. Dia sekampung itu sendirian, udah segini. Fala yajidu anha mahisa, maka dia tidak menemukan daripada azab neraka itu jalan keluar. Kalau udah masuk dapat azab neraka, nggak ada jalan keluar, udah nggak ada keselamatan, mau lari kemana? Dia masukin ke dalam neraka. Wabitsan nasir, seburuk-buruk tempat kembali. Al-marja'iyah, tempat kembali yang paling buruk, nggak ada lagi tuh kecuali neraka jahanam. Seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namun 'alaiha biha nabudhu insyaallah ta'ala min al-amin. Bi rahmatillah karami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترب وأننا أشرفنا على نذر فتوب علينا توبة تقسي واستر لنا العمرات وآمن واغفر والأهل وكل ذي محبة عظيمة الأصطفى والمسلمين عنها آمين رب أسمى ولا الوجود من لا بإسلام منا للمصطفى رسوله رضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه هذا الأصل صبي والحمد لله بالبدء والتناهي. اللهم صل يا أرحم